Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai ayat 24. Mari kita merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, yang hikmat-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, yang terus memberikan kepada kami penghiburan dan kekuatan, serta motivasi untuk menjalani kehidupan ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami, supaya semuanya itu membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat dan tabah, serta memiliki motivasi dan semangat untuk menjalani kehidupan ini. Bersabdalah kepada kami yang Bapa, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah bunyi firman Tuhan. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara dan saya yang suka merenungkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kelegaan, kekuatan, dan pertolongan dari segala tantangan dan halangan yang kita hadapi. Bagai seorang ibu yang hamil dan menantikan kelahiran anaknya, saya teringat ketika melahirkan anak saya yang pertama, Glory. Setelah menikah di usia yang tidak muda lagi, kami ingin segera punya anak. Namun kami harus menunggu dan berobat. Tak kunjung pula sang buah hati hadir dalam kandungan ini. Kapan ya? Kok lama sekali? Begitu kami bertanya. Sampai suatu ketika gereja memutuskan bahwa saya studi. Wah, bagaimana ini? Bukankah saya sedang mempersiapkan kehamilan? Jika saya dikaruniai anak, maka kami harus bertanggung jawab pada anak yang akan Tuhan karuniakan.
Bagaimana mungkin jika tanggung jawab kepada anak bersamaan dengan studi? Saya dan suami pun kemudian berunding dan kemudian memutuskan untuk tidak memiliki anak. Bagaimana mungkin studi sambil hamil? Saya tidak akan sanggup. Itu berat sekali. Lalu saya pun berhenti berobat. Kemudian kami fokus mencari tempat studi, pergi ke Jakarta, Jogja, Salatiga, sampai akhirnya kemudian memutuskan, baiklah, kita studi di Salatiga. Lalu saya melapor ke majelis jemaat tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan studi, yang seluruhnya ditanggung majelis jemaat. Kita harus fokus untuk studi dan melupakan kehamilan, melupakan memiliki anak. Begitu sikap kami. Namun apa daya, setelah pencarian dan keputusan untuk studi, juga setelah dukungan majelis jemaat diberikan sepenuhnya, saya malah hamil. Setelah sekian lama tidak berkunjung ke dokter untuk periksakan diri, dokter lalu menyarankan agar saya memperhatikan kehamilan ini. Ia memberikan penguat untuk janin. Dalam hati saya berteriak, "Oh Tuhan, apakah saya sanggup dan kuat?" Dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, saya menerima semuanya. Namun secara ajaib, Tuhan membuat saya kuat dan sanggup. Menjalani studi dan menjalani kehamilan berjalan seiringan dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat saya mudah mengkonsumsi berbagai macam makanan, bahkan susu yang biasanya tidak saya sukai. Saya meminumnya, meminum air putih. Setiap berangkat kuliah dengan membawa 2 ransel besar. Di awal-awal masa studi itu, para teman bergantian sering bertanya, "Mengapa sih harus membawa 2 ransel besar? Bukankah meski suami istri studi cukup membawa 1 ransel saja?" Lalu suami saya akan menjawab, "Yang satu berisi buku, yang lain berisi susu dan makanan untuk ibu hamil," katanya. Saya juga harus minta izin kepada para dosen agar mengizinkan saya makan ketika kuliah berlangsung. Maklum, rasa lapar tidak dapat dibendung saat itu. Semua ini dapat saya jalani karena kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Nah, tiba saatnya saya melahirkan. Masuk ruang bersalin sejak jam 8 malam. Baru melahirkan jam 8 pagi. Sepanjang waktu penantian itu 12 jam. Perut saya sakit bukan kepala. Seluruh tubuh terasa perih, bahkan tak sanggup mengenakan selimut sekalipun. Mengerang, lalu berhenti dan mengerang lagi. Begitu silih berganti. Oh Tuhan, tolong saya. Begitu saya terus-menerus memanjatkan doa kepadanya. Dokter berkata, terlilit tali pusat ketika menolongku melahirkan. Lalu, kres, begitu kurasa dokter menggunting, sakit sekali. Seorang suster naik ke atas ranjang, kakinya di atas kepalaku, ia menungging dan kedua tangannya ada di perutku di bagian atas. Lalu sambil saya mengejan, kedua tangan suster itu mendorong perut gendut saya dan kemudian, wah, suara tangisan anakku terdengar. Tidak ada kebahagiaan melebihi saat itu. Tidak ada rasa sakit yang sanggup merampas sukacita dan rasa syukur saat itu.
tubuh mungil yang masih berbalut cairan merah dan lengket membuat saya menangis bahagia. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, adakah di antara saudaraku semua yang mengalami kesedihan, kekhawatiran, dan berbagai tantangan lain dalam kehidupan ini? Tetaplah kuat dan bersandarlah penuh pada Tuhan. Ia adalah sumber pertolongan kita dan kelegaan kita. Ia sumber kegembiraanmu, ia sumber kegembiraan saya. Bagai seorang ibu yang menantikan kelahiran anaknya, sukacitamu akan melimpah karena Tuhan. Tuhan mengetahui dan mengenal kita. Ia penolong kita. Dalam ketekunan, penantian, pertolongan, dan kehadiran Allah kita secara ajaib dan luar biasa, Ia akan ikut campur tangan dan membebaskan kita dari berbagai macam kerinduan dan tantangan itu. Saudaraku, tetaplah terus memandang wajahnya dan tetaplah berjalan bersama Dia dalam situasi apapun. Sabar ya, Tuhan pasti memberikan pertolongannya kepadamu. Tetaplah kuat dan kau pasti sanggup. Tuhan menolongmu dan saya. Amin.